Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai keamanan bagian satu, yaitu audit sistem informasi dan jaringan. Oke, mungkin bisa di next. Oke, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Renal Adrianto. Lalu ada partner saya, Yohanes Bima. Lalu ada partner saya lagi yaitu Serafim saya dan ada Yunis Aurelia. Oke, next. Oke, adapun pembahasan pada pagi hari ini yaitu mengenai yang pertama audit sistem informasi, yang kedua audit jaringan, yang ketiga audit electronic data interchange, yang keempat audit PC berdasarkan sistem akuntansi. Di next. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai audit sistem informasi. Nah, apa sih audit sistem informasi? Jadi, audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer suatu organi itu dapat melindungi sistem operasi dari pengguna, melindungi pengguna dari pengguna lain, melindungi pengguna dari dirinya sendiri atau kesalahan program, terus melindungi sistem operasi dari kerusakan internal atau antar modul US, terus yang terakhir itu adalah melindungi sistem operasi dari lingkungan, listrik mati atau bencana. Ya, bisa di next. Adapun komponen keamanan sistem operasi, yang pertama yaitu logon prosedur atau prosedur masuk sistem, di mana pertahanan awal sistem operasi terhadap akses tidak sah. Pengguna harus memasukkan ID dan kata sandi yang diverifikasi oleh sistem. Contohnya itu biasanya biometrik menggunakan retina mata atau sidik jari. Nah, jika cocok, akses diberikan. Jika gagal, sistem tidak boleh mengungkap bagian mana yang salah dan akan mengunci akun setelah jumlah percobaan. Biasanya banyak kesalahannya itu maksimal 3 atau 5 kali. Terus ada selanjutnya itu akses token atau tiket akses, di mana jika logon berhasil, sistem membuat akses token yang menyimpan informasi penting pengguna seperti ID, kata sandi, grup pengguna, dan hak akses. Token ini digunakan untuk memverifikasi semua aktivitas pengguna selama sesi berlangsung. Nah, biasanya kalau teman-teman pernah gunakan aplikasi yang punya sistem keamanan itu biasanya masukkan kode verifikasi atau lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada akses control list atau ACL, di mana setiap sumber daya seperti file, directory, atau program atau printer itu memiliki daftar kontrol akses yang menetapkan hak akses untuk pengguna. Saat pengguna mencoba mengakses sumber daya, sistem membandingkan token pengguna dengan ACL. Jika cocok, akses diberikan. Terus selanjutnya itu ada discretionary access privilege atau hak akses diskresioner, di mana administrator sistem menentukan akses ke sumber daya. Namun, dalam sistem terdistribusi, pemilik sumber daya dapat memberikan hak akses kepada pengguna lain. Misalnya, pemilik buku besar bisa memberikan akses baca kepada manajer anggaran, tetapi hanya akses penuh kepada manajer akun utang. Penggunaan hak akses ini harus diawasi untuk mencegah pelanggaran keamanan. Oke, bisa di next. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Nah, ancaman ini itu dibagi dua, yaitu ancaman terhadap operating system dan ancaman terhadap jaringan atau networks. Nah, selanjutnya ancaman terhadap operating system ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ancaman tidak sengaja atau accidental atau ancaman sengaja. Dan ancaman sengaja, sorry. Ancaman tidak sengaja itu meliputi kegagalan perangkat keras, kesalahan aplikasi pengguna, atau kegagalan sistem yang dapat menyebabkan crash setiap potensi kebocoran informasi rahasia, misalnya memori dump ke printer atau disk. Terus selanjutnya itu ada ancaman sengaja atau intensional, di mana biasanya berupa upaya mengakses data secara ilegal atau melanggar privasi pengguna demi keuntungan finansial. Nah, saat ini semakin banyak pula program perusak yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi pelaku. Oke, selanjutnya itu ada ancaman kedua,
yaitu ancaman terhadap jaringan atau networks. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu intranet dan internet. Ancaman eh, intranet dan internet ini mungkin akan dibahas di resiko jaringan di slide selanjutnya. Oke, mungkin di eh, slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh partner. Oke, kita masuk ke audit jaringan. Ketergantungan pada jaringan bisnis saat ini itu meningkatkan risiko akses tidak sah, terutama karena LAN kini digunakan untuk aplikasi penting yang menyimpan data sensitif, seperti informasi kepemilikan, pelanggan, dan keuangan. Organisasi yang terhubung lewat internet memang lebih rentan dan tanpa perlindungan memadai berisiko diserang peretas. Boleh di next saja. Risiko yang Lalu kita masuk ke risiko intranet. Yang pertama ada IP spoofing. Di sini tuh dia teknik penyamaran alamat IP untuk mendapatkan akses ilegal dan melakukan tindakan tanpa terdeteksi. Jadi pelaku ini memasukkan alamat IP agar pesan itu tampak berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa melewati sistem keamanan. Lanjut ke serangan DOS itu bertujuan membuat server web tidak dapat melayani pengguna sah sehingga merugikan bisnis dan transaksi berhenti. Jenis umumnya itu meliputi SYN flood, Smurf attack, dan DDoS. Ini untuk serangan di DOS. Yang pertama ada SYN flood. Di sini di sini tuh serangannya memanfaatkan kelemahan dari proses three-way handshake. Itu pada penyerangan SYN flood ini, penyerang ini mengirim banyak permintaan untuk membuka koneksi, tetapi tidak pernah mengirim balasan atau tanda penerimaan permintaan tersebut. Akibatnya server sibuk menunggu respon palsu sehingga port jadi penuh. Oke, boleh di next. Lalu ada Smurf attack. Di sini penyerang memasukkan IP korban lalu mengirim ping ke broadcast address suatu jaringan. Akibatnya itu seluruh jaringan yang membalas ping itu masuk ke korban. Jadi si korban ini mendapat banyak spam spamming gitu, spam ping sehingga jaringan itu menjadi macet. Lalu yang terakhir ada DDoS. Di sini tuh DDoS eh dari gabungan dari Smurf Attack dan SYN Flood. Yang di sini tuh dia nggak hanya memakai satu komputer tetapi pakai banyak komputer. Tapi itu bukan komputer yang dikendalikan satu-satu oleh satu orang, tapi komputer zombie namanya. Dia dikendalikan oleh satu komputer tapi memakai banyak komputer untuk menyerang korban. Jadi dampaknya lebih luas. Oke, boleh di next. Lalu kita masuk ke pengendalian jaringan. Di sini teknik pengendalian digunakan untuk mengurangi risiko yang telah dijelaskan sebelumnya, dimulai dengan menghadapi ancaman subversif, termasuk firewall, deep packet inspection, enkripsi, dan teknik pengendalian pesan. Yang pertama ada firewall. Firewall ini adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencegah akses tidak sah ke ataupun dari jaringan privat. Itu fungsinya adalah melindungi jaringan organisasi dari ancaman luar. Yang kedua adalah membatasi akses internal. Bisa, misalnya pecahan, LAN keuangan dan lain-lain. Di sini ada jenis-jenis firewall. Yang pertama ada network level firewall. Di sini tuh dia efisien, tapi keamanannya rendah. Bekerja di level alamat, sumber atau tujuan paket, dan tidak autentifikasi eksplisit, lebih fokus pada kelancaran lalu lintas. Wah, boleh di next. Jenis yang kedua ada application level firewall. Di sini dia lebih aman, bisa dikustomisasi, lalu bisa pakai aplikasi proxy, misalnya email, bisa autentikasi pengguna dan pencatatan lengkap, dan ada sistem dual home, yaitu dual antarmuka, internet, dan intranet terisolasi. Yang kedua ada mengendalikan eh, DOS atau denial of service. Di sini yang pertama ada pengendalian untuk smart attack. Solusinya adalah firewall bisa diprogram untuk mengabaikan IP penyerang setelah teridentifikasi. Misalkan tadi kan misalkan pakai si pelaku pakai IP korban. Nah, yang
misalkan udah terdeteksi kalau IP ini digunakan disalahgunakan, maka firewall bisa diprogram untuk mengabaikan IP tersebut dan bisa menonaktifkan IP tersebut agar jaringan internal tidak dipakai sebagai senjata oleh penyerang. Nah, yang kedua ada SYN flood attack. Di sini firewall bisa dikonfigurasikan untuk menolak paket keluar dengan IP internal palsu. Artinya, komputer dalam jaringan tidak bisa dipakai penyerang untuk menyamarkan identitas. Lalu ada perangkat lunak keamanan. Di sini server dipasangi software untuk mendeteksi koneksi setengah terbuka. Lalu port yang macet bisa dibersihkan secara otomatis sehingga layanan tetap berjalan. Lalu ada teknik tambahnya menggunakan SYN cookies untuk menghindari kehabisan port. Oke, boleh. Yang terakhirnya ada mengendalikan DDoS. Ini tadi memakai banyak komputer zombie, itu dengan menggunakan intrusion prevention systems atau IPS dengan deep packet inspection atau DPI. Yang pertama itu ada eh, yang ini ada IPS dan DPI. Itu fungsinya bekerja sama firewall untuk menyaring traffic berbahaya sebelum masuk jaringan. Bedanya dengan firewall biasa itu, firewall standar hanya cek header paket, yaitu alamat IP dan portnya aja. Tetapi DPI menganalisis payload paket atau isi datanya juga, yaitu untuk mencari pola serangan, malware, atau attack signatures. Lalu lalu prosesnya itu adalah paket masuk diperiksa, yang tadi firewall tuh header payloadnya. Lalu jika sesuai pola serangan tuh diblokir, jika aman tetap diteruskan ke server. Penempatan IPS itu tuh di perimeter atau di depan firewallnya itu mencegah traffic berbahaya dari internet. Jadi jaringan itu harus melewati firewall dulu. Lalu di belakang firewall itu melindungi segmen internal, misalnya jika ada laptop karyawan yang sudah terinfeksi malware di luar kantor. Manfaat tambahannya adalah mencegah jaringan internal jadi bagian dari botnet dengan memblokir paket berbahaya yang mencoba keluar ke internet. Oke, boleh di next. Lalu ada enkripsi. Enkripsi ini proses mengubah data menjadi kode rahasia untuk penyimpanan di database maupun pengiriman melalui jaringan. Itu ya tadi untuk mengubah data menjadi kode rahasia. Mungkin yang kita sering lihat tuh di WA. Misalkan hubungan ini terenkripsi secara end-to-end. Jadi eh, baik pihak WA ataupun pihak orang lain tuh nggak bisa melihat chat atau isi telepon kita. Lalu di sini enkripsi modern itu jauh lebih kompleks dengan kunci hingga 128 bit atau lebih. Kunci pendek kurang dari 128 bit dianggap tidak aman. Keterangan di sini adalah kunci adalah nilai matematis yang dipilih oleh pengirim. Lalu ada algoritma adalah prosedur pergeseran setiap huruf dalam pesan sesuai jumlah posisi yang ditentukan oleh kunci. Oke, boleh di next. Lalu ini yang pertama tuh enkripsi kunci privat atau private key encryption. Sini itu ada Advanced Encryption Standard, standar enkripsi pemerintah AS dengan kunci 128 bit. Cara kerjanya adalah pengirim dan penerima memakai satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Lalu ada triple DES, triple DES atau 3DES, peningkatan dari DES lama lebih aman tetapi lebih lambat. Yang pertama ada triple E3, pesan dienkripsi 3 kali dengan 3 kunci berbeda. Lalu ada I di I3, kunci pertama untuk enkripsi, kunci kedua untuk dekripsi, itu hasilnya acak. Lalu kunci ketiga untuk enkripsi lagi. Dan yang ketiga banyak dipakai bank untuk transaksi tetapi performanya lambat. Lalu kelemahan, lalu kelemahannya itu adalah jika kunci jatuh ke pihak lain, semua pesan bisa disadap dan dibaca. Semakin banyak orang yang tahu kuncinya, semakin besar risiko kebocoran. Oke, next. Ini tuh yang public key encryption-nya. Lalu ada prosedur audit terkait ancaman subversif.
Di sini yaitu untuk mencapai tujuan kontrol tersebut, auditor dapat melakukan uji pengendalian berikut. Itu meninjau kecukupan firewall dalam mencapai keseimbangan antara kontrol dan kenyamanan sesuai dengan tujuan bisnis serta potensi resiko organisasi. Kriteria efektivitas firewall meliputi fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan dengan layanan baru seiring perubahan kebutuhan keamanan. Lalu ada proxy services, tersedia aplikasi proxy yang memadai untuk autentikasi pengguna secara eksplisit terhadap layanan, aplikasi, dan data sensitif. Lalu ada filtering, yaitu penyaringan. Lalu ada segregasi sistem, yaitu sistem yang tidak memerlukan akses publik harus dipisahkan dari internet. Lalu ada alat audit. Di sini firewall menyediakan alat audit dan logging yang lengkap untuk mengidentifikasikan serta mencatat aktivitas mencurigakan. Ya, dan yang terakhir ada uji kelemahan. Di sini auditor atau analisis keamanan secara berkala menguji firewall terhadap potensi kelemahan sebagaimana dilakukan oleh peretas. Oke, boleh di next. Lalu ada memverifikasi keberadaan IPS dengan deep packet inspection yang tadi sudah dibahas pada organisasi yang rentan terhadap serangan DDoS, misalnya lembaga keuangan. Lalu ada meninjau prosedur keamanan yang mengatur administrasi kunci enkripsi data. Lalu ada memverifikasi proses enkripsi dengan mengirimkan pesan uji dan memeriksa isinya di berbagai titik sepanjang jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Lalu ada meninjau log transaksi pesan untuk memastikan semua pesan diterima sesuai dengan urutan yang benar. Lalu ya, lalu menguji fitur callback dengan melakukan panggilan tidak sah dari luar instansi. Boleh di next. Lalu ada mengendalikan risiko akibat kegagalan peralatan. Yang sering terjadi itu adalah kesalahan jalur, yaitu eh, terjadi akibat noise pada saluran komunikasi yang bisa disebabkan oleh mesin listrik, kondisi atmosfer, kabel rusak, komponen cacat, atau gangguan sinyal lainnya. Noise dapat merusak struktur bit data dan jika tidak terdeteksi dapat menyebabkan pencatatan transaksi salah dan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk mendeteksi itu ada dua teknik, yaitu echo check dan mendeteksi kesalahan dengan cara penerima mengembalikan pesan ke pengirim. Pengirim kemudian membandingkan pesan yang diterima kembali dengan salinan asli yang disimpan. Jika hasilnya berbeda dari salinan asli, pesan dianggap rusak dan dikirim ulang. Lalu ada parity check. Parity check ini adalah menambahkan satu bit tambahan atau parity bit ke dalam struktur bit string saat dibuat atau ditransmisikan. Contoh, jumlah bit satu dalam struktur bit sebuah karakter dihitung. Jika jumlahnya genap, misalnya ada 4 bit, satu dalam sebuah karakter 8 bit, maka sistem menetapkan parity bit dengan nilai satu. Jika jumlahnya ganjil, maka sistem menambahkan parity bit dengan nilai 0. Oke, boleh di next. Boleh di next. Lalu ada yang terakhir ada tujuan audit terkait kegagalan peralatan. Tujuan editor adalah memverifikasi integritas transaksi e-commerce dengan memastikan ada kontrol untuk mendeteksi dan memperbaiki kehilangan pesan akibat kegagalan peralatan. Lalu ada prosedur audit terkait kegagalan peralatan. Untuk mencapai tujuan ini, auditor dapat mengambil sampel pesan dari log transaksi dan memeriksanya apakah ada isi yang rusak karena gangguan jalur atau line noise tadi. Auditor juga harus memastikan bahwa semua pesan yang rusak telah berhasil dikirim ulang. Oke, untuk selanjutnya boleh di. Oke, selanjutnya ada audit elektronik data identitas atau misalnya EDI.
Di sini tuh fungsinya untuk mengkoordinasikan operasi penjualan dan produksi serta menjaga aliran bahan baku yang lancar. Banyak organisasi menjalin perjanjian mitra dagang dengan pemasok dan pelanggan mereka sendiri. Perjanjian ini menjadi landasan untuk proses bisnis otomatis sepenuhnya disebut dengan pertukaran data elektronik. Jadi di sini ada beberapa fitur penting EDI sendiri. Yang pertama itu adalah EDI adalah upaya untuk organisasi atau sebuah perusahaan yang tidak melakukan EDI secara mandiri. Dan yang kedua adalah sistem informasi mitra dagang secara otomatis memproses transaksi dalam lingkungan EDI murni. Tidak ada perantara manusia yang menyetujui antara organisasi dan transaksi otoritas kewajiban mutual dan praktik bisnis yang berlaku untuk transaksi semuanya. Lalu yang ketiga adalah informasi transaksi dikirimkan dalam format standar. Hal ini memungkinkan perusahaan dengan sistem internal yang berbeda dapat bertukar informasi dan melakukan bisnis sendiri. Kan bisa lanjut. Nah, di sini ada gambar pembelian persediaan pelanggan perusahaan A dari pemasok perusahaan B. Sistem pembelian perusahaan A secara otomatis membuat purchase order atau PO yang dikirim ke perangkat lunak EDI. Di sini purchase order dikonversi menjadi pesan elektronik dalam format standar. Hal ini memungkinkan perusahaan dengan sistem internal yang berbeda dapat bertukar informasi dan melakukan bisnis. Sistem pembelian perusahaan A secara otomatis membuat purchase order sendiri yang dikirim ke perangkat lunak EDI. Di sini purchase order dikonversi menjadi pesan elektronik berformat standar siap dikirim. Pesan tersebut nantinya dikirim ke perangkat lunak terjemahan perusahaan B, di mana pesan tersebut dikonversi ke format internal pemasok. Sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan B menerima pesanan pelanggan dan memprosesnya secara otomatis. Oke, di sini ada EDI standar. Perusahaan asal mengirimkan pesan EDI-nya ke jaringan daripada langsung ke komputer mitra dagang sendiri. Jaringan mengarahkan setiap transmisi EDI ke tujuannya dan menyimpan pesan tersebut di kotak surat elektronik yang sesuai. Pesan-pesan tersebut tetap berada di kotak surat hingga sistem perusahaan tersebut menerima pengambilannya. Fund atau Value Added Network juga dapat memberikan tingkat kontrol yang penting atas transaksi EDI tersebut. Oke, selanjutnya adalah EDI standar. Kunci keberhasilan EDI adalah penggunaan format standar untuk pertukaran pesan antara sistem yang berbeda. Selama bertahun-tahun, baik di Amerika Serikat maupun secara internasional, telah diusulkan berbagai format. Standar di Amerika Serikat adalah format ANSI X.12. Standar yang digunakan secara internasional adalah format EDIFACT atau EDI untuk administrasi perdagangan dan transportasi. Kelompok fungsional adalah komponen transaksi dokumen elektronik untuk aplikasi bisnis tertentu, seperti kumpulan faktor penjualan atau purchase order. Set transaksi ini terdiri dari segmen data dan elemen data. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi di sini manfaat dari ID sendiri adalah membuat kemajuan signifikan di berbagai industri, termasuk otomotif, perdagangan, eceran, kesehatan, dan elektronik. Penghematan biaya ID yang umum dan menjadi alasan untuk penggunaan pendekatan ini adalah EDI mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk pengetikan data. Dan yang kedua, pengurangan kesalahan. Perusahaan yang menggunakan EDI mengalami pengurangan kesalahan pengetikan data, kesalahan terkecil dan klasifikasi manusia, kesalahan penyimpanan. Dan yang ketiga adalah pengurangan kertas. Penggunaan amplop dan dokumen elektronik secara drastis mengurangi volume kertas dalam sistem. Dan yang keempat, biaya pengiriman. Dokumen yang dikirim melalui pos digantikan dengan transmisi data yang jauh lebih murah. Yang kelima, prosedur otomatis. Jadi di sini mengotomatiskan aktivitas manual yang terkait dengan pembelian. Dan yang terakhir adalah pengurangan persediaan. Dengan memesan langsung sesuai kebutuhan dari pemasok, EDI mengurangi waktu tunggu yang mendorong penumpukan persediaan. Ini bisa dilanjut. Nah, EDI control di sini ketidakhadiran intervensi manusia dalam proses EDI menghadirkan tantangan unik dalam masalah kontrol tradisional, termasuk memastikan bahwa transaksi telah disetujui dan valid, mencegah akses tidak sah ke berkas data, dan menjaga jejak audit transaksi. Lalu teknik-teknik berikut digunakan untuk menangani masalah-masalah seperti otoritas dan validasi transaksi. Baik pelanggan maupun pemasok harus memastikan bahwa transaksi tersebut dapat diproses dari atau ke mitra dagang yang valid yang telah diotorisasi. Hal ini dapat dilakukan pada tiga tahap proses. Yang pertama, beberapa fund atau value added network yang memiliki kemampuan untuk memvalidasi kata sandi dan kode ID pengguna masuk dan memasukkan data tersebut dengan file pelanggan. Lalu yang kedua, sebelum dikonversi, perangkat lunak terjemahan dapat memvalidasi ID dan kata sandi mitra dagang dengan file validasi di basis data perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebelum diproses, perangkat lunak aplikasi mitra dagang merujuk ke file pelanggan dan vendor yang valid untuk memvalidasi transaksi. Ini bisa dilanjut. Oke, di sini ada akses kontrol. Untuk beroperasi dengan lancar, mitra perdagangan EDI harus mengizinkan tingkat akses tertentu ke berkas data pribadi yang dilarang dalam lingkungan tradisional.
Perjanjian mitra perdagangan akan membuat menentukan tingkat kontrol akses yang diterapkannya. Misalnya, perjanjian tersebut mungkin mengizinkan sistem pelanggan untuk mengakses berkas inventaris vendor guna menentukan ketersediaan inventaris. Selain itu, mitra perdagangan dapat menyepakati bahwa harga pada purchase order akan mengikat kedua belah pihak dan pelanggan harus secara berkala mengakses berkas tersebut untuk memperbarui harganya. Nah, untuk mencegah akses tidak sah, setiap perusahaan harus menetapkan file vendor dan pelanggan yang valid. Pertanyaan pertanyaan terhadap basis data dapat diverifikasi dan upaya akses tidak sah dapat ditolak. Mungkin bisa dilanjut. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai audit PC-based accounting system. Nah, bagian ini fokus pada sistem akuntansi yang berbasis komputer pribadi yang banyak digunakan terutama di usaha kecil dan menengah. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, PC-based accounting system biasa berbentuk aplikasi modular, misalnya modul penjualan, pembelian, persediaan, hingga general ledger. Nah, transaksi atas antar modul itu otomatis terhubung. Nah, sistem ini nih memang praktis dan murah, tapi karena berbasis PC, keamanannya itu jadi jauh lebih lemah dibandingkan server atau ERP. Go ahead, next. Nah, di sini ada 5 resiko utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem operasi PC biasanya memiliki keamanan yang lemah, sehingga passwordnya itu mudah disalahgunakan. Yang kedua, PC atau laptop mudah dicuri. Lalu yang ketiga, backup data sering diabaikan. Yang keempat, PC sangat rentan terhadap virus atau malware. Dan yang terakhir, seringkali hanya satu orang yang menangani semua fungsi, mulai dari input, otorisasi, sampai posting transaksi, sehingga rawan terjadi fraud. Lalu untuk tujuan auditnya sendiri di sini adalah memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan. Terus menjaga keamanan dan data dan akses. Kemudian memeriksa apakah prosedur backup berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir memastikan ada pemisahan fungsi atau setidaknya pengawasan yang memadai. Go ahead, next. Nah, yang berikutnya itu ada prosedur audit. Prosedur audit yang dilakukan ini meliputi beberapa hal. Pertama, mengecek kontrol fisik seperti keamanan ruang dan perangkat komputer. Kemudian yang kedua, menguji pengendalian akses, apakah password dan hak akses sesuai peran atau tugas. Lalu yang ketiga, menilai prosedur backup dan recovery. Yang keempat, memastikan antivirus dan firewall aktif. Lalu yang kelima, mengecek apakah ada pemisahan tugas atau kontrol kompensasi. Dan terakhir, melihat apakah audit trail atau log transaksi sudah lengkap. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sistem akuntansi berbasis PC itu praktis dan murah, tapi beresiko sangat tinggi. Maka dari itu, audit harus difokuskan pada aspek keamanan, backup, akses user, dan integritas laporan. Nah, tanpa kontrol yang memadai, laporan keuangan yang dihasilkan itu juga bisa tidak andal dan rawan manipulasi atau fraud. Ready, next. Oke, ini kesimpulan dari keseluruhan materi yang tadi sudah dijelaskan dari awal. Ancaman utama terhadap sistem operasional itu, yang pertama, akses tidak sah, penyisipan virus secara sengaja atau tidak sengaja, dan kehilangan data akibat kegagalan sistem. Lalu, resiko dan kontrol terparah yang terkait dengan lingkungan PC, yang pertama itu kurangnya pemisahan tugas yang tepat, kedua, sistem operasi PC yang tidak sekompak mainframe dan membuat data rentan terhadap akses tidak sah, yang ketiga, kegagalan komputer dan prosedur cadangan yang tidak memadai, yang terlalu bergantung pada intervensi manusia, sehingga mengancam keamanan catatan akuntansi. Nah, ancaman subversif dapat diminimalkan melalui beberapa langkah keamanan dan kontrol akses, termasuk firewall, IPS, DPI, enkripsi data, dan perangkat panggilan balik. Nah, kegagalan peralatan biasa berupa kesalahan saluran yang disebabkan oleh gangguan pada saluran komunikasi. Dan hal ini dapat dikurangi secara efektif melalui pemeriksaan eko dan pemeriksaan prioritas. Lalu yang berikutnya, perusahaan diharapkan pada berbagai resiko yang timbul dalam lingkungan tanpa perantara manusia untuk mengotorisasi atau meninjau transaksi. Pengendalian dalam lingkungan EDI dicapai terutama melalui prosedur terprogram untuk mengotorisasi transaksi, membatasi akses ke berkas data, dan memastikan bahwa transaksi dalam proses sistem yang valid. Body next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.